Ya, selamat pagi semuanya. Maaf agak telat. Kita akan memulai pembelajaran kita saat pagi hari ini. Terima kasih nih yang sudah bergabung dengan kami. Sebelum kita memulai, mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu yang besar. Buat hari yang baru Engkau berikan buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Saat pagi hari yang indah ini kami juga mohon ampun selalu Tuhan Yesus dari segala keterbatasan kami Tuhan, dari segala dosa salah kami, perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan, ampuni kami biar di sepanjang hari ini Tuhan Yesus kami boleh terus memaksimalkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kembali kami Tuhan Yesus memohon terus Tuhan Yesus Allah Roh Kudus memberikan kami roh pengertian dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong terangi mata hati kami, pendengaran pikiran kami, biar kami terus tetap fokus Tuhan dalam kami belajar firman-Mu. Bukan hanya mengerti, tapi kami boleh menghidupi firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas semangat terus yang baru, kerinduan terus yang baru untuk kami belajar sama-sama saat pagi hari ini. Engkau tolong juga hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus urapan-Mu terus, hikmat-Mu terus melingkupi hamba-Mu. Biar melalui hamba-Mu saja Tuhan, Engkau boleh berkata-kata Tuhan Yesus, biar firman pembelajaran pagi ini kami boleh mengerti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami berdoa juga buat teman-teman kami yang lain yang akan melihat, mendengar melalui channel YouTube Tuhan, biar mereka juga boleh diberkati seperti Engkau memberkati kami saat pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita terus belajar teologi sistematik. Kita masuk ke pembahasan ciptaan lainnya, yaitu iblis dan para setan. Juga sebelumnya kita sudah belajar malaikat dan pengikutnya, maka di sini iblis dan pengikutnya. Kurang lebih seperti itu. Kita kembali mau diingatkan pentingnya tunduk kepada Allah, tunduk kepada kehendak-Nya, sehingga kita bisa menolak iblis dan para setan. Kita awali dengan seperti halnya di buku kasus eksorsisme tahun 1843, 28 Desember di Mödling, Jerman. Pendeta Johann melayani pelayanan doa pelepasan sepanjang malam bagi Gottlieben, seorang wanita muda yang dirasuk setan. Wanita ini beberapa bulan sebelumnya telah datang kepada pendeta Johann, minta dilayani. Karena ia sering mendengar suara-suara dan bisikan-bisikan aneh di malam hari. Awalnya dilayani dengan pelayanan konseling, namun ini ternyata didapati tidak membantu.
Gottlieben malah semakin buruk keadaannya. Suara bisikan aneh tersebut semakin menyiksanya. Lewat konseling ini pula Pendeta Johan sampai kepada pemahaman bahwa Gottlieben pernah dipersembahkan kepada setan oleh tantenya, dan juga si tante ini mengikut sertakan Gottlieben dalam praktek pemujaan setan. Ini latar belakang dari Gottlieben yang kemudian mendorong Pendeta Johan didasari oleh keyakinannya akan kemahakuasaan Allah. Pendeta Johan masuk ke dalam peperangan rohani melawan kuasa kegelapan yang menguasai Gottlieben. Ini contoh kasus yang kiranya bisa menjadi sama-sama dasar bagi kita untuk mempelajari bagian kita pada saat pagi hari ini. Setelah beberapa sesi doa pelepasan dari rumah Gottlieben, dia akhirnya memutuskan untuk datang ke rumah Pendeta Johan untuk berdoa. Sebuah pilihan, sebuah sikap yang menunjukkan kesungguhan Gottlieben untuk dilepaskan, untuk menang. Beberapa saat kemudian terjadilah peristiwa di malam hari tanggal 28 Desember tadi, di mana Pendeta Johan tentu bersama dengan Gottlieben, mungkin juga dengan beberapa pelayan lainnya, bergumul berdoa semalaman untuk kelepasan Gottlieben. Pagi harinya, ketika matahari terbit, satu iblis berseru, Yesus adalah pemenang. Saat itu Gottlieben dibebaskan sepenuhnya dari kerasukan, dari penguasaan iblis. Ini yang sama-sama kita mau belajar. Prakteknya kita sudah lihat tadi, kasusnya kita sudah lihat tadi. Kita mau memiliki pemahaman yang seimbang, pemahaman yang tepat, sehingga kita bisa menyikapi pembelajaran tentang setan secara seimbang, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mau berada di salah satu ekstrim. Kita lihat dulu sini bahwa apa yang dilakukan oleh Pendeta Johan asing bagi kekristenan liberal yang terlalu fokus pada pengalaman rohani manusia berdosa dan kerap tutup mata terhadap kemampuan iblis bermanifestasi secara supranatural. Kita bisa katakan terlalu fokus pada firman, kita sederhanakan. Hubungan antara juru selamat dengan manusia berdosa terlalu fokus pada firman, kurang mendalami hal-hal yang bersifat roh. Allah Roh Kudus melawan kuasa kegelapan. Kita jangan sampai jatuh di salah satu ekstrim. Gereja perlu seimbang dalam mempelajari ilmu tentang iblis. Kita kenal dengan istilah demonologi. Ilmu tentang iblis. Kita memang tidak boleh mengalihkan fokus dari Kristus kepada setan. Seperti beberapa
pendeta kalau kita dengar di YouTube yang khotbahnya, kesaksiannya selalu bicara tentang iblis dan iblis, tentang kuasa iblis, tentang kehebatan iblis. Baru nanti di ujungnya Yesus menang. Kita tidak boleh mengalihkan fokus dari Kristus dan salibnya kepada setan. Namun di sisi lain kita pun tidak boleh bermasa bodoh terhadap kemampuan atau kuasa yang setan miliki. Sekali lagi kita pagi hari ini lewat pembelajaran ini mau menyikapi secara umum dunia roh secara seimbang. Kita bukan hanya bicara tentang firman, pikiran, juru selamat, dosa, tapi kita pun mau aware terhadap dunia roh. Memang iblis telah dikalahkan, namun dia tetap memiliki kuasa. Ini yang mau kita belajar dan belajar, supaya khususnya kita kalangan Pentakosta karismatik tidak masa bodoh terhadap dunia roh, namun juga tidak sampai kita terlalu fokus pada dunia roh. Tuhan Yesus tolong kita semua. Firman kita kuat, pengalaman rohani kita kuat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di satu sisi kita memang tidak boleh semata-mata mempersalahkan iblis atas segala kejahatan yang terjadi di dunia ini. Manusia seperti lepas tangan, cari kambing hitam. Manusia dengan dosanya semata-mata mempersalahkan iblis. Iblis dijadikan kambing hitam atas berbagai bentuk kejahatan, kriminalitas, mental bobrok kita, keinginan daging kita, iri kita, segala bentuk dosa yang ada di hidup kita, serahkan kita, kebencian kita. Kita tidak boleh menyalahkan sepenuhnya iblis. Itu sisi pertama pemahaman seimbang ini. Sisi lain kita perlu juga sadar bahwa musuh yang kita hadapi itu bukan hanya dosa di dalam daging, tetapi juga iblis dengan segala tipu dayanya, pekerjaannya, pengaruhnya. Itu pun tidak boleh kita abaikan. Karena itu sekali lagi seimbang dan seimbang. Kita perlu secara tepat menyikapi kehadiran dan pekerjaan iblis serta para pengikutnya. Dengan demikian kita bisa menyikapi kasus tadi dengan benar, dengan tepat. Kalau kita hanya fokus pada firman, saat Gottlieben dikasih firman semakin buruk, kita akan cenderung lepas tangan, menganggap ya udah itu memang milik iblis. Tidak mau berproses, berjuang seperti Pastor Yohan. Itu juga kita hanya fokus pada firman, tidak mau kita lebih lagi peka terhadap suara roh. Kita mau lebih dan lebih lagi. Tuhan Yesus tolong untuk seimbang, termasuk dalam menyikapi kasus yang tadi kita sudah belajar. Pembelajaran kita tentang kehadiran dan pekerjaan iblis harus berada dalam konteks kemenangan Allah atas segala bentuk kuasa dan tipu daya iblis.
pelayanan pelepasan pun harus didasari kebenaran ini. Pendeta Yohan mendasari pelayanannya dengan keyakinan bahwa iblis telah tunduk kepada Allah, telah dikalahkan oleh kuasa Allah. Itu yang menjadi dasar keyakinan dari Pastor Yohan. Dia masuk ke dalam peperangan dengan keyakinan pada akhirnya ia pasti menang. Terlebih karena ia lihat keinginan Gottlieben untuk dibebaskan, untuk lepas dari kuasa setan. Itu yang mendasari Pastor Yohan untuk masuk ke dalam pelayanan atau peperangan melawan roh jahat selama semalaman. Memang di sisi lain kita mungkin bertanya-tanya, kenapa kita, manusia ini, murid-murid Tuhan, tidak diberi dalam kasus yang sudah kita belajar tadi. Tidak diberi kemampuan seperti Tuhan Yesus yang dengan segera bisa mengusir setan yang begitu banyaknya pindah ke babi. Itu tercatat di Injil. Kenapa Pastor Yohan tidak diberi kemampuan seperti itu? Mengapa banyak hamba Tuhan tidak diberi kemampuan sebagaimana Tuhan Yesus memindahkan setan kepada babi-babi? Ini tentu menjadi pemikiran kita, namun kiranya tidak menjadi alasan untuk kita menghindar saat kita harus diperhadapkan dengan pelayanan ini. Seperti Pastor Yohan, kiranya kita mau berproses bersama Tuhan, bersama firman dan Roh Kudus untuk melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan, pelepasan. Kita tidak segera menyerah, kita tidak segera cuci tangan, tapi kita mau mendasari pelayanan kita dengan benar dan berproses dengan benar juga bersama firman dan Roh Kudus. Kita sudah dapati di sepanjang sejarah gereja banyak pendekatan-pendekatan yang salah untuk kita tidak mau mengulanginya. Kita mau belajar dan belajar sehingga bisa dengan tepat menyikapi pelayanan pelepasan. Di sisi lain tadi, ada yang cepat menyerah. Ada juga yang keterlaluan dengan menganggap semua bentuk gangguan jiwa sebagai kerasukan setan. Sejarah gereja mencatat ada orang dengan penyakit Down syndrome, autisme, dilayani dengan pelepasan dan itu bersifat ekstrim sampai akhirnya meninggal. Kita perlu belajar dan belajar. Ada pula anak remaja dengan tingkat kegalauan tinggi masuk ke dalam circle kenakalan remaja, langsung disikapi sebagai remaja yang dikuasai iblis, dirasuk iblis, dan perlu pelayanan kerasukan. Tentu hal-hal seperti ini harus kita hindari supaya kita benar-benar menjadi berkat. Kalau autisme Down syndrome tentu ada dokternya, ada ahlinya. Kita membantu lewat firman dan doa. Bagi remaja yang terlibat dalam kenakalan remaja, yang ia perlukan adalah pelayanan konseling, belajar dan belajar, sehingga dalam melakukan pelayanan ini kita bisa melakukan diagnosa
Seperti halnya dokter, pendeta pun dimampukan untuk melakukan diagnosa secara tepat sebelum melakukan pelayanan pelepasan. Puji Tuhan. Mungkin teman-teman Niar dan Ibu Rini bisa memberi tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Niar mungkin ada pertanyaan ya. Nggak ada sih Kak, cuman aku pernah ingat sebuah film gitu, tapi dia tuh Katolik backgroundnya. Jadi ada pendeta itu yang memang dia itu dikasih kasih karunia sama Tuhan itu di bagian kayak eksorsisme gitu untuk apa mengambil apa orang-orang yang membantu orang-orang yang kerasukan gitu. Jadi ada dia punya karunia itu dan sempat apa ya dia tuh pernah mau ditolak gitu oleh itu kayaknya kisahnya kayak gitu dari apa dari Roma itu dari keuskupan tuh dia mau udah ditolak dipecat gitu karena merasa bahwa eh, untuk membantu orang yang kerasukan itu tidak perlu seperti itu tapi ternyata dia malah membantu banyak orang sampai seluruh dunia gitu Kak. Jadi memang apa ya, memang itu sebenarnya juga apa kayak pergumulan ya. Memang banyak orang yang em, apa sih struggle gitu loh dengan adanya kuasa iblis dalam hidup mereka. Terus pernah dengar juga kalau dari Kak Eta itu memang ada gereja-gereja, nggak tahu kenapa kalau GPDI belum ada ya Bung ya, kayak gereja-gereja yang memang Pelepasan. punya beta pelepasan gitu, Iya, iya. ada kayak semacam ya gereja-gereja gitu. Benar. Kayak kalau ini mah beda konteks ya. Kadang-kadang kan kalau di kehidupan kita apa-apa kita suka nyalainnya iblis ya. Apa-apa apa misalnya kita lagi ada permasalahan nih. Ini pasti iblis yang pakai nih dia nih. Gitu. Kadang-kadang apa ya? Sebenarnya itu salah kita, mungkin dosa kita, tapi kita terusnya kayak kayak mau cari pembenaran diri, kita bilangnya iblis tuh yang bikin kita jadi kacau, jadi ini, jadi itu. Kadang-kadang si iblisnya sampai bingung mungkin lihatnya. Itu aja sih. Puji Tuhan, buat tambahannya kita diingatkan bahwa pelayanan pelepasan perlu disikapi dengan benar. Ini perlu kita miliki dalam gereja. Tuhan mempercayakan orang-orang yang memiliki karunia ini. Namun di sisi lain kita tidak boleh kita katakan terlalu mengagumi iblis dengan kuasanya, sehingga apa-apa yang dibicarakan adalah iblis dan iblis. Ini yang perlu kita sikapi dengan benar, puji Tuhan. Kita masuk ke iblis dan setan dalam perjanjian lama. Alkitab kita tidak banyak membahas tentang kuasa atau kekuatan iblis, karena jauh lebih banyak membahas kedaulatan Allah, Injil keselamatan dan anugerah di dalam Yesus Kristus. Jadi, meski Alkitab tidak mengabaikan keberadaan kuasa kegelapan, namun penekanan lebih diberikan pada kemampuan ilahi dalam menebus dan memulihkan umatnya. Puji Tuhan, puji Tuhan.
Perjanjian Lama menjadi antitesis terhadap pemahaman dunia kuno yang percaya pada dewa-dewi yang berkemampuan memaksakan kehendak atas manusia. Dan itu terjadi dalam keseharian hidup manusia. Digambarkan di dunia roh itu ada dewa-dewi yang baik dan dewa-dewi yang jahat. Mereka terus berperang. Ada saat di mana yang baik menang, manusia menjadi baik, seseorang menjadi baik. Namun di saat lain dewa-dewi yang jahat yang menang. Manusia pun menjadi jahat. Jadi ada dualisme di dalam dunia roh yang sama-sama kuat, si jahat dan si baik. Ini yang menjadi pemahaman dunia kuno di mana perjanjian lama diberitakan. Perjanjian lama memperkenalkan Yahweh, YHWH, yang bukan hanya Allah atas Israel, tetapi juga atas seluruh semesta. PL menegaskan bahwa hidup mati semata-mata ada di tangan YHWH, Yahweh, bukan di tangan kekuasaan, keberadaan lain. Bukan. Allah yang disembah oleh bangsa Israel itu bukan Allah yang memiliki saingan secara seimbang, sehingga ada saatnya Allah menang, ada saatnya Allah kalah. Bukan seperti itu Allah yang diperkenalkan oleh PL. Sehingga sungguh PL menjadi antitesis terhadap apa yang dipahami oleh manusia-manusia di zaman tersebut. Hidup mati semata-mata ada di tangan Allah. Dan hanya Dia saja yang pantas dicintai, ditakuti, dan disembah. Dalam pemahaman PL, dewa-dewi sehebat apapun kekuasaan mereka, yang begitu ditakuti oleh bangsa-bangsa sekitar Israel, menjadi tak berarti apa-apa saat dibandingkan dengan Allah Israel. Ini yang dinyatakan, diberitakan oleh perjanjian lama. Dan ini perlu menjadi pemahaman kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saat kita tunduk kepada Allah, kehendak firman-Nya, maka kita berada di pihak yang pasti menang menghadapi kuasa kegelapan sehebat apapun. Namun tentu bukan berarti kita gegabah dalam melakukan pelayanan, pelepasan. Perlu kita dalami hal-hal ini, puji Tuhan. Namun demikian, perjanjian lama tidak menutupi apa yang iblis mampu lakukan. Sekali lagi, meski dibandingkan dengan kemahakuasaan kedaulatan Allah Israel, iblis, dewa-dewi, malaikat, atau apapun itu tidak ada artinya dibanding kekuasaan Sang Pencipta. Namun PL pun tidak menutupi apa yang iblis mampu lakukan. Contohnya, di Taman Eden, iblis hadir dengan tipuannya. Dan ternyata ia mampu, sekali lagi, ia mampu membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Iblis punya kemampuan
Namun jelas di sini bahwa meski memiliki kuasa, kemampuan, iblis itu diperkenalkan sebagai ciptaan, sama seperti manusia. Ciptaan, bukan keberadaan yang setara dengan Allah pencipta. Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa bukan akibat dari kalahnya Allah dalam peperangan melawan iblis. Alkitab justru secara tersirat menampilkan iblis sebagai, tanda kutip, alat untuk menguji kesetiaan manusia. Kemudian kita lihat dalam kisah Ayub. PL pun menampilkan iblis dan pekerjaannya dalam kisah Ayub, dalam kitab Ayub. Namun juga bukan sebagai pemeran utama. Kita saat dalami, pelajari kitab Ayub, kita bisa segera menyimpulkan bahwa yang merupakan tokoh utama adalah Ayub dengan Allah. Iblis hanya berperan kecil di awal saja. Alkitab tidak memberi kesan bahwa perjuangan Ayub itu melawan iblis. Meski demikian, kembali kita seperti dibolak-balik, lihat sisi sini, lihat sisi lainnya. Itulah penting kita belajar supaya terus dan terus kita punya pandangan tuh yang menyeluruh, yang semakin hari semakin komprehensif, lengkap. Bagi kita yang lahir Kristen, nggak pernah terlibat, ini contoh ya, tidak pernah terlibat okultisme, kita heran orang kok bisa dirasuk. Kita langsung berkata, oh itu orang dirasuk berarti emang keterlaluan. Ya udah biarin aja dikuasai iblis. Tapi saat kita bisa punya cara pandang, kita kasihan dengan mereka yang sampai terjebak dalam okultisme, maka saat mereka ingin lepas, atau saat seseorang atau kita pribadi digerakkan Tuhan untuk melayani orang dengan okultisme, kita bisa menyikapi dengan tepat. Kita bisa dengan penuh belas kasihan berproses mungkin lama melayani orang tersebut. Puji Tuhan. Sekali lagi bagi kita, secara gampang kita bilang, ngapain pelayanan pelepasan? Tapi kita perlu melihat kebutuhan sesama kita. Puji Tuhan. Dalam kebutuhan mereka, kita bisa melayani mereka. Tentu sekali lagi sesuai dengan karunia, potensi yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Alkitab tidak mau kita memandang iblis itu sebagai binatang buas yang telah jinak. Sebagai binatang peliharaan yang dapat Allah manfaatkan sebagai alatnya. Iblis dan para pengikutnya tetap ditampilkan sebagai musuh sesungguhnya, musuh sejati terhadap kehendak Allah atas manusia. Kitab Daniel memperkenalkan iblis sebagai pemimpin kerajaan orang Persia yang memiliki kuasa dan kemampuan tertentu. Tentu dibatasi kemampuannya untuk menghambat penyelesaian pekerjaan dan rancangan Allah. Kita punya ayatnya. Ini perkataan malaikat yang diutus Allah kepada Daniel. Ini perkataan malaikat tersebut. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tapi kemudian Mikael, salah seorang pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana, berhadapan dengan raja-raja orang Persia.
Ada setan-setan yang dikatakan seperti raja, pemimpin. Mereka punya kuasa, punya kemampuan untuk menghalangi malaikat. Ini bisa menjadi dasar saat kita masuk ke pelayanan pelepasan seperti yang dilakukan oleh Pastor Johan. Ada proses, ada waktu yang dibutuhkan untuk sampai kepada kemenangan sesungguhnya atas kuasa setan. Tuhan Yesus tolong kita semua supaya bijak dan bijak menyikapi kebenaran ini. Puji Tuhan, kita masuk ke iblis dan setan dalam perjanjian baru. Kita mungkin heran ketika masuk ke dalam Injil, kita dapati banyak peristiwa setan harus ditaklukkan oleh Yesus. Beberapa peristiwa mencakup kebenaran ini atau kenyataan ini. Saat perjanjian lama sepertinya mengabaikan kekuatan iblis, Injil justru memberi porsi yang lebih. Kita mungkin heran. Namun menurut buku ini ada kemungkinan penyebabnya adalah karena saat itu Injil ditulis kepada bangsa Yahudi yang telah banyak terpengaruh oleh pemahaman dualisme tadi. Bahwa ada kekuatan jahat, pribadi jahat, ada kekuatan pribadi yang baik yang terus berperang. Itulah dualisme. Sehingga penulis Injil merasa perlu untuk mencantumkan beberapa peristiwa konfrontasi langsung Yesus Kristus terhadap kekuatan si jahat. Untuk memberi penegasan bahwa tidak ada dualisme. Kita baru belajar kemarin 1 Korintus 8, tidak ada berhala. Yang disebut berhala banyak. Namun sesungguhnya tidak ada Allah selain Allah di dalam Yesus Kristus. Penulis Injil merasa perlu menjelaskan kebenaran ini lewat beberapa peristiwa konfrontasi langsung Yesus terhadap kekuatan si jahat. Si jahat tidak pernah menang melawan Tuhan Yesus. Kesan itu yang ingin ditonjolkan oleh penulis-penulis Injil. Jadi meski ada pelayanan Yesus terhadap si jahat, namun demikian fokus tidak diberikan pada hebatnya kuasa kegelapan, tetapi kepada penuhnya kemuliaan Allah dalam pribadi Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Injil ingin menegaskan bahwa segala kekuasaan yang Allah miliki itu sepenuhnya ada pada anak. Segala otoritas yang dimiliki Bapa itu ada pada anak. Sebagaimana Allah mengatasi segala kuasa yang setan miliki, demikian pula anak
mengatasi segala kuasa kegelapan. Injil menjelaskan bahwa datangnya terang ke dalam dunia menelanjangi pekerjaan kuasa kegelapan. Bahwa saat kita fokus pada kekayaan anugerah Allah, maka tipuan iblis semakin mudah kita kenali. Ini dasar ayatnya. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Injil menjelaskan sekali lagi tadi bahwa datangnya Yesus Kristus terang ke dalam dunia itu menelanjangi pekerjaan kuasa kegelapan. Kita jadi tahu segala tipu daya, cara kerja dari iblis. Dan saat kita fokus pada kekayaan terang itu, kelimpahan anugerah itu, maka tipuan iblis semakin mudah kita kenali. Kita semakin tahu apa yang kita hadapi dalam hidup sehari-hari, mana yang tipuan iblis, mana yang kebenaran Allah. Itu saat kita fokus pada kekayaan terang Allah. Tuhan Yesus tolong kita semua. Kita perlu kebenaran ini supaya kita tidak terus-menerus dibodohi oleh iblis, dan kita sudah belajar termasuk di dalamnya adalah pengajaran sesat. Kita bisa menyikapi dengan benar karena terang sudah ada dalam hidup kita. Juga bicara tentang kebangkitan Yesus dari maut, itu bukti kemenangan Allah atas kuasa kegelapan, atas si iblis. Salib di mana iblis mempertontonkan kekuatan terbesarnya justru menjadi tempat di mana dia kalah secara total, kalah habis-habisan. Salib, iblis memproklamirkan kemenangannya atas maut dan setan. Ini yang PB jelaskan bagi kita. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, manusia, supaya oleh kematian ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Kebangkitan Kristus menjadi bukti kemenangan Allah atas kuasa kegelapan. Kemudian, maaf saya tulis, di abad keempat, turunnya Kristus ke neraka ditambahkan ke dalam pengakuan iman rasuli. Dasarnya ada di situ, saya cantumkan, memang tidak muncul dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa aslinya, Kisah Para Rasul 2:27, Roma 10 ayat 7, itu menunjuk lebih dari kematian jasmani yang Yesus alami.
Jadi, para teolog pimpinan gereja meyakini Yesus turun ke neraka saat ia mati. Namun, yang terjadi di neraka bukan pertempuran antara baik dan jahat seperti tadi pemahaman dualisme. Pada saat kematiannya, Yesus turun ke neraka itu untuk memberitakan kemenangannya di salib. Kebenaran ini penting karena kita diyakinkan bahwa kita diberi info bahwa tidak ada satu dimensi pun dari kegelapan dan kejahatan yang berada di luar kemenangan Kristus. Termasuk tentunya saat kita bicara pelayanan pelepasan. Tidak ada satu dimensi kegelapan, kejahatan yang berada, yang terlewatkan oleh kemenangan Kristus di salib. Namun, kita tetap perlu ingat, kembali tadi saya sudah singgung, bahwa kemenangan Kristus terjadi di salib, bukan di neraka. Ada orang-orang mengajarkan bahwa Yesus turun ke neraka untuk mengalahkan iblis di sana. Bukan seperti itu. Kemenangan sudah terjadi di kayu salib, di Kalvari, saat ia menjadi korban yang sempurna untuk menebus dosa manusia. Dan saat ia bangkit, ia membuktikan kuasanya, kemenangannya atas maut. Kemudian kita lihat bahwa Yesus pun ke neraka bukan untuk mengambil kembali nyawanya dari si iblis. Ini pun pemahaman yang salah saat mengajarkan bahwa Yesus mati, nyawanya dikuasai oleh iblis. Sehingga Yesus harus ke neraka untuk mengambil nyawanya kembali. Ini pun pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini kesesatan yang akan menuntun kepada kesesatan lainnya. Ia ke neraka bukan untuk mengambil nyawanya kembali, karena segala kuasa dan otoritas ada padanya. Kemudian Yohanes 10:18 menjelaskan bahwa tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Otoritas, segala kuasa ada di dalam tangan Allah daripada mulanya. Karena terus dan terus diingatkan lewat pembelajaran kita bahwa iblis juga merupakan makhluk ciptaan. Di hari Pentakosta, roh yang sama yang ada dalam Kristus diberikan kepada gereja, yaitu roh yang berkuasa atas segala bentuk kuasa jahat. Roh ini gereja terima untuk meneruskan pelayanan Yesus di bumi ini. Terakhir, di pagi hari ini, kunci pertahanan penyerangan, defense dan offense, yang dimiliki gereja terhadap iblis dan para pengikutnya ada pada penyerahan diri kepada Allah. Kembali ke awal, menolak iblis dan para setan, kuncinya ada pada penyerahan diri pada Allah dan kehendaknya. Ini yang mau kita
ingat dan ingat terngiang-ngiang di hati pikiran kita saat kita misalnya tadi nonton film tentang eksorsisme, saat kita mendengar kasus tentang eksorsisme, saat kita menerima share dari hamba Tuhan tentang pelayanan ini, kiranya kita diingatkan pada pentingnya sikap hati ini, tunduk kepada Allah dan kehendak-Nya. Saat gereja fokus pada anugerah Kristus dan menanggapinya dengan penundukan diri, saat kita terus dan terus memandang salib, anugerah pengampunan yang Ia berikan, kita terus dan terus jaga fokus tersebut, jaga dan jaga tiap-tiap hari dalam doa-doa kita, dalam pembelajaran kita, fokus hanya kepada Kristus dan firman-Nya. Bukan pada berkat, bukan pada masalah kita, bukan pada hal-hal lain. Dan kemudian fokus itu membuat kita dengan penuh kasih tunduk kepada Kristus, maka firman Tuhan katakan iblis akan lari. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat padamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kita dapati dalam ayat-ayat ini, kasih karunia dianugerahkan kepada kita. Itu membuat kita terus menjaga hati, rendah hati. Rendah hati. Sehingga kita semakin hari bisa memelihara tunduk kepada Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saat kita tunduk kepada Allah, tidak dengan mendua hati, tetapi sungguh dan sungguh kehendak Allah menjadi patokan kita menjalani hidup, maka iblis akan lari daripada kita akan semakin dikuduskan dari hari ke hari. Jumat depan kita akan masih membahas tentang menolak iblis dan para setan. Kiranya pembelajaran pagi hari ini kembali memperlengkapi kita semua, hati pikiran kita menghadapi segala kasus demi kasus dalam pelayanan kita. Karena di hari-hari depan kita tidak tahu orang-orang seperti apa yang perlu pelayanan kita. Biar kita lebih dan lebih lagi diperlengkapi. Tentu kita tidak gegabah, kita tidak sombong, tetapi dalam kerendahan hati kita bisa menjalin komunitas yang lebih dan lebih lagi memampukan kita melayani bentuk apapun pergumulan yang dihadapi oleh orang-orang yang butuh pelayanan kita. Mereka butuh kita layani. Kita perlu dimampukan melayani mereka dengan lebih baik lagi. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, nanti tutup dalam doa ya. Ya, Kak. Nanti kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa, yang sungguh ajaib ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami pada mendengarkan Tuhan Yesus atau lagi pengajaran ya Tuhan tentang makhluk yang juga menjadi ciptaan Tuhan. Tuhan, kami percaya
bahkan iblis pun ya Tuhan ada di dalam ciptaan Tuhan, bahwa iblis pun ya Tuhan Yesus adalah kehendak Tuhan, ada dalam kedaulatan Tuhan. Tapi kami juga ya Tuhan Yesus bersyukur ya Tuhan dengan pengajaran yang kami dapat di pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau juga ya Tuhan melihat dari sisi lain ya Tuhan. Kami nggak mau ya Tuhan Yesus hanya bersandar kepada pengetahuan yang kami miliki pada firman, tetapi kami ya Tuhan Yesus mau ya Tuhan melihat lebih lagi hal-hal lain ya Tuhan, seperti ciptaan-Mu dan roh lain ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau terus bersandar kepada Tuhan, sekalipun mungkin penguasa-penguasa di udara ya Tuhan Yesus, ya terus ya Tuhan, sekalipun iblis pun seperti singa yang mengaum-ngaum, yang terus berperang Tuhan, tapi kami mau terus berfokus ya Tuhan Yesus kepada karya salib-Mu, mau terus berfokus ya Tuhan terhadap kasih-Mu terhadap Engkau dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami tidak mau ya Tuhan Yesus terus berfokus ya Tuhan kepada hal-hal lain ya Tuhan, tetapi biarlah fokus kami saja ya Tuhan Yesus yang menjadikan kami kuat, menjadikan kami ya Tuhan Yesus anak-anak-Mu yang mampu menahan kekuatan iblis itu sendiri ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas setiap pengetahuan yang telah Tuhan taburkan dalam hati kami. Kiranya kami boleh ya Tuhan semakin dikuatkan, kami boleh ya Tuhan beritakan kebenaran yang lebih lagi ya Tuhan Yesus kepada sesama kami yang mungkin belum mengetahui ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami di pagi hari ini juga mau berdoa untuk Bung Semi, Tuhan terus ya Tuhan dalam pelayanan-pelayanan berikutnya, baik pelayanan di persekutuan doa Injil maupun pelayanan tadi, pelayanan doa-doa yang akan kami terus ya Tuhan Yesus laksanakan ya Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu ya Tuhan Yesus menjalankan semua tanpa kebaikan Tuhan, tanpa roh-Mu yang terus menyertai kami. Lebih lagi, dan Tuhan juga menolong Karini dalam menopang pekerjaan Bung Semi ya Tuhan, dan kami juga setiap anak-anak-Mu yang layani Tuhan terus tambahkan ya Tuhan Yesus iman percaya, tambahkan pengetahuan akan Kristus, tambahkan hidup untuk hormat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk setiap orang yang mau mendengarkan YouTube nanti ya Tuhan Yesus. Tuhan beri kami hati, beri kami pikiran ya Tuhan Yesus yang terbuka ya Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kekuatan yang baru bagi kami menjadi hal ya Tuhan Yesus yang membuat kami bisa berjalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, dan kami menyerahkan sisa pagi kami dan waktu-waktu kami ke depan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.